Shalom semuanya, salam sadis, salam cuan tertunda, tertunda sangkut. Karena dam semalam ya, wah udah ribet, aduh ini semua kok gimana kayak namanya kena dah ya kan saya udah wanti-wanti ya kan. Nah, saya udah kasih kisi-kisinya, apanya, ininya. Nah, yang sekalian saya suruh Dior. Congrats yang udah keluar ya. Berapa hari lalu udah mulai ada yang keluar market. Congrats ya kan. Karena mereka juga Dior. Nah, mereka membuat keputusan sendiri ya kan. Nah, terus saya sendiri udah keluar. Belum masih ada ada sedikit koin yang belum. Saya pikir saya juga ngeyel, saya pikir udah nanti pas deket-deket Cardano salah perhitungan, salah analisa, nggak nyangka begitu cepat di hari El Salvador ini ya. Jadi rupanya memang udah direncanain. Ini kali ini bukan paus yang apa, ini institusi. Bangsat juga bangke itu ya kan, udah jelas institusi ini, entah dia IMF atau World Bank, tapi Presiden Bukele dia sih tertuju sisi IMF, makanya dia dia by the dip lagi, dia serok bawah lagi kan, dia bilang dia serok bawah lagi, terima kasih lu buat gua beli BTC harga murah. Jadi ini dia tulis langsung IMF gitu ya. Memang udah tahu, ada berapa hari yang lalu udah ada yang nanya saya kok gimana El Salvador. Saya kan bilang itu lagi IMF lagi ini organisasi pasukan nasi bungkus, demo-demo terus kan. Saya pikir masih tahap demo-demo, belum cepet didam. Saya pikir nanti bareng-bareng mungkin saya perhitungannya nggak ke institusi. Saya pikir si kartel-kartel ini yang bakal ngedam nanti. Uh, Pas saat smart contract Cardano. Jadi saya masih tunda, nggak nyangka di tanggal 7 ini, di hari Bitcoin ini disahkan, pertama negara yang mensahkannya. Jadi disitulah mereka nggak mau kasih ini ya, di hari ini institusi didam. Jadi juga kayaknya dam ini mereka lakukan udah di planning rahasia. Makanya bukan kita aja yang sangkut, paus-paus juga banyak yang sangkut. Saya kasih tahu ya, itu yang kemarin di harga 50.000 pos-pos itu serok, sangkut sekarang mereka. Jadi bukan kita aja. Jadi paus juga sangkut, kelas tongkol, kelas paus gitu ada yang sangkut juga kan. Tapi saya rasa apalagi kita yang plankton, cuma kan udah saya bilang ya kan. Jadi saya udah saya jelaskan, yang udah running profit, taruh profit, modal udah tarik. Kan itulah intinya kenapa. Nah, saya berkali-kali saya jelaskan, tidak ada yang tahu tepatnya hari H apa mau didam sama mereka. Ya, nggak ada yang tahu. Kita cuma menganalisa, ya kan, kita membaca-baca sinyal-sinyal, ya kan. Tapi tepatnya exactly hari apa, nggak ada yang tahu gitu. Ya, jadi masing-masing gitu. Nah, Anda yang kena dam, ya, ini lihat saya udah dam, saya masih bisa senyum. Kenapa? Karena saya tahu saya udah modal saya nggak ini. Itulah strategi yang saya lakukan, dan saya udah ingatkan kan, ini jangan banyak hold banyak koin. Saya kan banyak yang udah ini juga bagus kalian yang dulunya FOMO pegang banyak koin, 10 koin, 12 koin, kan saya udah bilang short. Kalau kena dam Anda nggak ini. Terus saya udah ingatkan juga jangan all in ya kan, di satu keranjang satu ini. Itu gunanya semua ya. Jadi saya rasa apa yang saya berikan kalian udah paham lah. Ya, ada yang paham udah ini ya, banyak lah hari ini komen kena dam ini. Saya lihat banyak sekali yang nggak negatif, positif. Mereka udah tahu resiko mereka, mereka juga udah ini ya kan. Jadi masing-masing udah ini bagus-bagus. Dan bukan ini aja, rupanya sekarang kalau kita lihat ya, dari banyak yang belajar dari pengalaman Mei Juni ya. Jadi mereka juga udah ada strategi masing-masing. Maka semalam pas dam begitu, itu tadi pagi saya bangun jam setengah 7 ya.
setengah 7 pagi sini, berarti Indo jam 4.30 selisih pagi ya. Itu saya ngobrol sama teman, itu dia bilang di exchange banyak yang serok, banyak yang serok. Nah berarti orang udah nggak takut juga, mereka udah ini juga ya. Dan lagi juga gini, maka kondisi sekarang jangan takut, DAM ini mudah-mudahan ban balik ya. Karena apa? Ini orang berduit yang bisa lakukan ini adalah yang memang uang besar. Karena saat di DAM, kan pertama di DAM sekitar 2.000-an, 52.000 jatuh ke 50.000, pertama 5, ya. Nah, yang tahap kedua tuh, boom gitu, 6.000 lebih ya, hampir 7.000 itu ke 42.000 atau 43.000 tuh ya. Total 20% lah kita lihat dari ini ya. Jadi itu pas habis di DAM begitu, kalau lihat di tab di bawah itu udah ada yang serok juga. Jadi udah disiapkan duit juga. Ya, di 43.000 sampai itu cepet dia balik lagi ya. 43.000 ke 46.000 itu banyak yang serok gitu. Ada yang langsung serok-serok kelihatan gitu. Ya. Di time frame ininya kalau mau saat itu dilihat karena adik saya ada pantau, adik saya lihat, wah ini cepet banget ada yang ini, adik saya di Amrik dia kasih tahu saya, wah ini tadi ada yang serok, berarti ini udah direncanain mereka buang yang di sini udah ada, karena buang ini mereka belum terima duit, nggak kayak Indo kamu ini withdraw langsung ada duit, nggak bisa juga kan. Mereka itu sistemnya beda gitu di luar, nggak kayak di Indo gitu ya. Jadi mereka harus ada cash flow yang lain untuk buy gitu ya. Jadi ini memang yang punya duit, dan DAM ini gede, ini duit besar sekali DAM loh, bukan duit kecil. Ini baru kelas berat yang ngedam gitu ya. Jadi kayaknya kejadiannya ini juga sama lah waktu bulan-bulan 5 kemarin si Elon Dam itu saya rasa hampir-hampir sama orang-orang ini. Sekali dam itu 5.000 tuh. Boom, satu balok besar kan. Nah ini semalam yang kedua kali ngedam itu 6.000-an lebih. Juga satu balok besar langsung. Gitu. Total 20% ya kan. Nah, tapi udah balik lagi, Bitcoin-nya sekarang di posisi minus 8%. Nah, altcoin yang selalu altcoin berdampak karena dominance naik ya kan. Nah, altcoin di atas 20-an% itu banyak ya kan. Jadi inilah welcome to dunia kripto buat anak-anak baru yang belum ngerasain. Ini baru 20%. Kalau yang udah pernah ngalami bulan 5 itu lebih dalam gitu. Jadi udah nah inilah, jadi kena DAM ini juga pelajaran gitu kan. Jadi kelihatan banyak sekarang orang lebih hati-hati, lebih mature, mereka tahu posisi. Jadi mereka juga udah nggak all in. Kenapa? Kelihatan semalam itu pagi saya dengar banyak sekali yang serok. Ya, mereka nggak takut gitu. Ya, mereka udah tahu, mereka lihat kondisi udah ini pas habis DAM semalam itu yang kedua kali saya di sini jam 12-an malam, di Indo jam 10 malam kalau nggak salah ya. Jadi selang jam 12, jam 6 jam kemudian udah banyak yang serok lagi gitu ya. Terus ada bule komen, wah dia nekat lagi pas ini DAM Solana dia serok, dia bilang dalam 2 jam dia buat uang berapa tuh bahagia. Nah itulah, jadi manusia selalu ini belajar terus dari kesalahan kan, bukannya ini saya juga udah kasih kisi-kisinya ya kan, saya sendiri kena juga dikit gitu karena ngeyel gitu ada, tapi kena saya nggak takut karena itu bukan modal saya lagi, yang saya ini kan adalah profit saya gitu ya. Jadi ya udah kena gantung dikit, ya tunggu aja dia ngeban lagi. Jadi ada yang tanya, kau udah masuk beris? Belum, kalau kita lihat ini cuma kita selalu tetap hati-hati. Kenapa? Karena kita udah tahu ini institusi ya, mereka main. Ini bukan soal El Salvador saja, mereka, karena ada yang bakal mau nyusul. Brazil pengen nyusul ya kan, negara Amerika Latin lain, beberapa Paraguay yang lain mau juga nyusul gitu. Maka ini dia agak tekan ini. Jadi bule selalu mereka nggak langsung ini.
dia pasti selalu peringatan pertama. Ini istilahnya peringatan pertama ini buat El Salvador gitu ya. Juga dikasih lihat ke negara kalian macam-macam, gua rusak lu punya keuangan ekonomi, keuangan negara kamu gitu ya. Jadi ini juga satu warning ya kan. Jadi si Nayib Bukele ngeyel ngelawan juga, dia nggak takut gitu kan. Dia bilang, dia langsung ke IMF, dia tweet itu kan, terima kasih, dia sindir gitu kan. Lu buat harga Bitcoin murah, gua serok lagi ya kan. Jadi ini bakal ada nanti, kalau ini mungkin juga bisa kejadian lagi kedua. Jadi kita hati-hati gitu. Nah, satu sisi paus-paus ini pasti yang nggak tahu, yang sekarang nyangkut pasti kontak-kontak juga tuh. Lu modam kok nggak kasih tahu gua gitu ya kan, begini gitu. Kasih gua ini, nanti tunggu gua keluar dulu, Mbak. Mungkin ya, kira-kira ini skenario yang kita mikir, saya mikir gitu kan. Tapi ya ini sekali lagi, kondisi ini saya selalu ingatkan, jangan pegang banyak koin. Kalau mau ini cari apa, satu dua, tiba-tiba kalau dia dam lagi, kita kenanya nggak banyak gitu ya. Tiba-tiba udah dia ke 10-20%, udah CL gitu ya kan. 10% udah langsung CL. Kemarin ada berapa yang mau CL, udah saya bilang CL aja ya kan. Ada yang mau keluar terserah gitu. Kalian buat keputusan sendiri. Saya udah kasih garis-garis karena saya nggak bisa, yuk keluar, nggak berani saya. Nanti kalau misalnya pas saya suruh keluar itu ngeban, saya disalahin ya kan, nggak berani. Jadi semua keputusan kalian sendiri. Saya udah kasih kisi-kisi gambarannya ya kan, itu aja. Dan lebih aman gimana supaya kalau kena dam nggak parah ya, tetap bisa survive, bisa counter attack ya. Terus ini minta rekomen koin apa lagi? Kalian lihat sendiri lah yang gampang ngeban ya, yang gampang ngeban. Koin-koin yang ini saya lihat yang gampang ngeban, Viera tadi saya cek bentar, Veracity ya, VRA ya, Veracity 1, IOST ini yang duit kecil juga gampang. Kalian mau serok itu dia lebih cepat apa. Terus juga lihatlah yang ada event, kalian mau ini ingat jangan yang udah tinggi-tinggi ya, tapi yang masih continue, masih stabil itu Theta Tifol masih bisa ya. Theta Tifol ini juga kalau mereka lagi mau nanti stabil, cepet lagi dia naik gitu, Tifol ya. Jadi gitu, koin-koin itu kalian tanya saya, kalian nentuin, kalian juga punya ini. Terus kalau ada yang sangkut, yang tertunda ya sabar dulu, mudah-mudahan dia nanti stabil. Harap BTC dominance turun lagi biar altcoin naik balik. Paling nggak kalau ini mau keluar pun dia udah naik ini lebih ringan, nggak rugi banyak gitu ya. Kalian manage sendirilah, lebih kurang saya kasih gambaran begitu. Jadi ini saya kan berkali-kali saya cerita banyak kubu ya kan. Nah ini kali ini institusi pemerintah jelas sekali ini ya. Jadi bukan dari pos-pos yang lain. Jadi kadang makanya market sekarang itu susah. Saya berkali-kali bilang bulan kali ini bukan 2017. Kali ini beda. Terus masih tanya, kok ini udah beres, kapan beres? Belum ada yang pasti ya. Ini mungkin dia tarik, ini mungkin bisa turun masih kalau dia misalnya nanti mau ke 43 di situ, atau apa, atau dia mau naikkan, kita nggak ini. Tapi untuk sementara kalau saya lihat mungkin untuk taraf-taraf naik ke 4, apa dia main balik kayak minggu-minggu kemarin, 47, 48, 49 di situ lagi ya sementara. Ya paling nggak kalau dia bisa naik di situ pun, asal BTC dominance turun, altcoin bisa naik dikit, itu masih ada harapan nanti ya. Dan itu aja masih harus hati-hati ya kan. Cuma mau beli koin ya, kalau yang udah keluar pengen ini, saya rasa tunggu dulu, lihat, atau kalian inilah kalau yang sangkut sabar ya kan. Mudah-mudahan nanti balik keadaan
Nah itu market di kripto itu begitu. Jadi welcome to the volatile jungle ya. Eh, jadi berisnya kapan kok ini itu? Kita lihat terus pergolakan market, nggak ada yang tahu. Kita masih baca. Bisa aja ini gini skenarionya. Bisa aja bulan 9 ini dia turun, boleh katakan dia merah ya. Tapi misalnya bulan September ini minus 20% gitu ya kan. Nanti Oktober dia naik dikit plus 7%. Jadi market begitu dia main, atau bisa aja berisnya tahun depan gitu. Ini dia cuma bermain di situ-situ ya kan, atau ada yang prediksi banyak bilang akhir tahun BTC langsung ngehit ke 100.000. Ya banyak skenario lah, banyak skenario, tapi ada yang pasti nggak ada. Dunia kripto tuh nggak ada yang pasti ya. Apalagi sekarang itu siapa yang bermain, kadang kayak gini lah kejadian kan, ada sebagian paus juga nggak tahu bakal kejadian gini. 50.000 dia masih serok gitu ya kan. Nah kita aja yang plankton udah wanti-wanti hati-hati nggak berani serok gitu ya kan. Jadi video hari ini begitu aja, itu yang saya jelaskan ya kan. Kalau misalnya mau ini yang mau serok koin ya beli yang cepat ngeban. Saya tadi itu Veracity ya, VRA saya lihat, IOST, terus ini juga ada event kan, terus kalian juga ambil yang ada event. Karena bukan satu dua event, dia kan masih banyak itu, maka cari yang lebih masih banyak. Jadi ada kesempatan kalau event ini nggak naik, next event masih ada. Berharap begitu, ya kan? Tiful, ya kan? Nah itulah kalian lihat Habar kemarin agak mau ini, tapi nanti lelet juga, nggak tahu juga. Ya kalian pilihlah, kalian Dior sendiri ya. Kondisi gitu saya sangat hati-hati bisa, karena banyak orang nanti kala selalu menyalahkan gitu. Ya kan, dia tahu dunia kripto ini resikonya, tapi ada yang pengen cuan tapi nggak mau resiko. Maka semua saya selalu suruh kalian Dior gitu ya. Dior. Do your own research. Kalian sendiri harus analisa, jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan, ya kan? Karena kelihatan dari kejadian semalam itu bukan kita saja, ada yang paus tidak tahu juga bakal dump, maka ada yang nyangkut juga, ya kan? Jadi ya itulah, jangan selalu all in di satu, selalu ada uang backup. Misalnya kalau ada, jadi ada duit untuk every kalau dia udah ini bottom habis gitu ya. Itu aja yang saya sharing hari ini. Good luck for you guys, sabar, wait and see kalau saya buat yang udah nyangkut. Kalau yang nggak nyangkut, pengen masuk karena udah keluar, pengen masuk dikit, ya itulah beberapa koin yang saya sebutkan. Saya nggak tulis di deskripsi lagi, kalian dengar sendiri, kalian Dior sendiri. Oke? Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.